dan juga buat para jamaahnya Majelis Ta'lim Baitur Rahman, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan segala niat dan hak yang baiknya Allah kabulkan. Mudah-mudahan bulan Ramadan bisa kumpul bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, sama-sama kita hormati pula rekan kita ini ya, mudah ini istri daripada Bapak Sipir, Bapak Aminuddin, dan juga para hadirin semua, Bapak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat kepada para hadirin sekalian. Bersyukur kepada Allah kita berada di tanggal berapa nih? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tanggal berapa? Tanggal 6. Ya, tepatnya di tanggal 27 bulan Februari. Berarti kita Ramadan tinggal menghitung 24 hari lagi. Udah pada pondok puasanya? Ada yang masih punya utang puasa? Hah? Yang masih punya utang puasa sudah dibayar belum? Udah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, salawat dan salam terlimpah curah tahibah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman, sehingga nanti Allah panggil kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dan berhak mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang terhormat dan juga yang sama-sama kita hormati Bunda Rini dan juga semua, mohon maaf dari Ustaz Ikhwan Mubarak, beliau berhalangan hadir dan beliau minta untuk dibadalin sama Umi ya. Sebenarnya beliau ada acara ke Lampung bersama rekan dan rekan kita Umi dari tim MPDI ya. Beliau mohon doanya mudah-mudahan untuk tanah yang di Lampung yang ingin menyerahkan wakaf ya, yaitu Bunda Nina, mudah-mudahan 2 hektar tanahnya bisa diwakafkan di Lampung dan bisa untuk program pendidikan ya, baik dalam pesantren atau masjid atau mungkin tanah wakaf untuk makam. Kita doakan ya, mudah-mudahan urusan Ustaz Ikhwan Mubarak Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Melanjut daripada materi Ustaz Ikhwan, beliau mengajar materi apa? Di setiap Senin tempat. Ada pegang kitab enggak beliau? Hah? Enggak? Pegang? Enggak? Iya. Oke, baik. Karena memang MPJI itu apa singkatannya? Majelis Pemulihan Jenazah Indo. Ya elah tuntut banget. Majelis Pemulihan Jenazah Indonesia MPJI. Satu keluarga, satu pemulihan. Kemarin ada nggak yang pengen jadi amil? Siapa nunjuk tangan yang pengen jadi amil? Ah, udah keluar ya? Udah bebas? Baik ya. Karena memang materinya sedikitnya adalah tentang kematian, ya. Mudah-mudahan kematian kita nanti enak, gampang, ya. Pengen nggak mati dalam keadaan enak? Ya benar. Udah tahu amalannya? Udah tahu apa belum? Pengen tahu banget apa pengen tahu aja? Pengen mati? Aduh, kagak berani katanya. Pengen mati saja, oh enggak. Pengen hidup selamanya? Ya nggak mungkin, ya. Manusia pasti akan mengalami kematian. Baik, untuk melanjut yang namanya kita pembahasan tentang seputar materi kematian, yang namanya mati itu sudah pasti datang. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Siapa? Sakaratul maut datang dengan sebenar-benarnya. Yang ini kita selalu pengen lari darinya. Ya siapa yang mau mati? Pasti kita lari. Ada hujan aja, kita nggak mau hujan. Benar? Iya. Ada panas, kebakaran, kita lari. Dan kita lari dari yang namanya kematian. Tapi sejatinya sakaratul maut itu pasti datang. Sekarang saya mau nanya, apa arti sakaratul maut? Ayo, siapa yang tahu? Jawab. Sakaratul maut apa artinya? Ngap-ngapan. Emang ikan di dalam kolam? Ya, ikan di dalam kolam ada tuh lagunya enak banget. Kami senang banget. Ngap-ngapan ya, enggak juga. Ya, sakaratul maut. Kalau kita nyebutnya sekarat, ya. Sakaratul maut itu adalah artinya saat-saat, detik-detik terakhir saat roh berpisah dari jasad. Ada yang mengalami saat-saat keluarganya mengalami sakaratul maut. Pasti ada salah satunya. Mungkin ada yang belum juga. Mudah-mudahan kita mendapati keluarga kita sakaratul mautnya kita bimbing. Ya. Ada 3 ciri-cirinya. Ada berapa? 3 apa berapa? 3 ciri-cirinya apabila sakaratul maut itu akan segera menjemput kita. Ya, yang pertama benar kata Bapak tadi tuh, napasnya ngap-ngap, udah kayak ikan, ya. Jadi napasnya, ya, jadi napas itu sudah benar-benar sesak. Itu ciri yang pertama ya, harus kita ketahui. Jadi napasnya semakin berat. Ya kalau masalah dulu corona COVID gitu ya. Kayak gimana kalau orang lagi asma? Ya, memang itu adalah ciri-ciri yang pertama. Ya, tapi bukan berarti sakaratul maut itu ngap-ngapan. Artinya sakaratul maut itu saat-saatnya roh ingin keluar berpisah dari jasad. Makanya kita harus kasih pengertian yang masuk akal ya. Kalau ngap-ngap itu adalah ciri-cirinya. Jadi nafas semakin berat. Ini kalau kita punya keluarga, nanti kita masuk ke bab tentang menghadapi orang yang sedang sekarat. Ya, ini kita ketahui dulu ciri-cirinya. Ya, itu yang pertama, nafas semakin berat. Ya. Lalu yang kedua, lelah dan mengantuk. Kita kan sering dapetin yang namanya keluarga kita itu kadang-kadang meninggal wafat dalam keadaan tertidur. Iya, tahu-taunya mungkin punya keluarga kita, ibu kita, nenek kita, mbah kita ya. Tahu-taunya udah meninggal, ya Allah, kirain mah ibu lagi tidur. Udah tahu-tahu mah tertidur kaku. Memang ada. Jadi nafas semakin berat, memang ada yang bawaannya mengantuk. Enak banget kalau kayak begitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada keringat di dahi. Ada apa? Keringat di dahi. Ini kalau ada keringat di dahi, itu ciri-ciri sakaratul maut yang ketiga. Ya. Jadi buat kita ini penting mengetahui kalau memang kita udah pengalaman dari tidur mulai di atas merosot lagi. Kemudian pupnya, BAB-nya sudah bukan kotoran normal, sudah hitam. Itu kalau kita memang ciri khasnya seperti itu, ya. Tapi bukan berarti kita itu mendahulukan takdir atau kita mendahulukan sesuatu yang memang kita ketahui semua adalah kehendak Allah. Jadi yang ketiga, keluar keringat di dahi. Itu ciri-ciri sakaratul maut. Yang pertama apa? Iya, nafas terasa berat. Kedua, iya, lelah dan mengantuk. Yang ketiga,
Oke, ya itu seputar daripada ciri-ciri yang sakaratul maut ya. Lalu dalam keadaan kondisi keluarga yang menyaksikan tinggal tersebut, napasnya sudah berat, kemudian dia kayaknya pengen tidur, kemudian dia sudah keluar keringat, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kita harus memperhatikan saat-saat sakaratul maut keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, baik kakak, adik, ataupun mungkin keluarga kita, anak dan juga cucu kita semua ya. Kalau kita menghadapi orang yang hendak sakarat, maka hendaklah pertama keluarga berada di posisi paling kanan. Keluarga adanya di posisi kanan. Jangan ini mah ada di atas kepala. Udah tahu orang sakaratul maut adanya di atas kepala, udah gitu kita merontok. Salah. Jadi adabnya keluarga atau mungkin orang terdekat ada di bagian kanan. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, usahakan dalam keadaan berwudu. Ya. Siapa nih? Kita yang membimbing dan mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Usahakan kita sedang punya air wudu dan sesekali memercikan sisa air wudu kita ke yang sakit atau yang sudah sakaratul maut itu. Ya contoh, kita berwudu, ini masih ada sisa-sisa dan wudu kita, maka kita disunahkan memercikannya ke mukanya, ya, atau ke anggota badannya, ya. Itu yang memang harus kita lakukan, memercikan ke bagian orang yang sedang sakaratul maut. Yang pertama tadi apa? Keluarga berada di sisi kanan. Yang kedua, hendaklah keluarga dalam keadaan berwudu dan dari sisa wudunya maka dipercikan ke orang yang sedang sakaratul maut. Ini penting buat kita ketahui ya. Jangan kita ngadepin saudara, engkau, nyai atau mungkin orang tua, mertua lagi sakaratul maut, kita ledekin. Kataku juga apa? Tuh kan cengang-cengang kan? Makanya jangan makan dulu. Kita kadang-kadang hadapi orang yang sedang sakaratul maut kita omelin. Kata saya juga apa? Orang mau yang banget makan sih, cengang-cengang kan? Itu kita omelin ya. Enggak, kita nggak boleh seperti itu. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, yaitu mengusap-ngusap dadanya, ya, yang sakit dengan mendoakannya. Kita sambil doakan. Apa doa orang yang sakit? Atau kita kan nggak tahu kalau ini mau sakaratul maut, tapi kalau kita paham pengalaman, langsung kita doakan, ya. Kalau memang sakit banget, Allahumma rabbana adhibil barsya isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru syaqama isfi ya Allah isfi ya Rahman isfi ya Rahim. Isfi sebutkan orang yang sakit, namanya bulan-bulan ibrah lana abwabal khairin wa abwabal barakah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal sihat wa abwabal sihat wa abwabal sihat wa abwabal salamah
kita disyari lagi. Berarti bahkan Rasulullah saja pernah meminta kepada malaikat Israel, cukuplah umatmu merasakan sakaratul maut, timpakan kepada aku semua. Rasa sakit yang begitu sakit timpakan kepada aku semua, sehingga umatmu nanti tidak merasakan sakitnya yang sangat-sangat sakit seperti dahsyatnya sakaratul maut. Maka timpakan kepada aku semua. Rasul sampai seperti itu. Maka kalau kita tidak pernah ingat akan kematian, kita selalu enak-enakan hidup berfoya-foya. Kita tidak ingat akan kematian, maka akan timbul 3 penyakit yang ada dalam diri kita. Pertama, hidup akan menjadi serakah. Itu kalau orang nggak pernah ingat dengan kematian. Bahaya dampak kepada dirinya, pertama dia hidup akan menjadi serakah. Lalu apabila ia ingat akan kematian, maka yang tadinya dia hidup serakah, maka akan berubah menjadi qanaah. Apa qanaah artinya? Menerima istri 2. Menerima apa adanya. Menerima apa adanya, yang sedikit alhamdulillah, yang banyak syukur alhamdulillah. Lagi nggak ingat akan kematian, temennya punya mobil banyak. Mobil dari mana itu? Wah, gua panas nih. Masa dia doang punya mobil, gua juga harus punya. Ini serakahnya timbul. Ingat akan kematian. Ya Allah, nanti mobil saya kalau saya mati pasti jadi rebutan. Ya Allah, nanti harta saya kalau saya udah wafat akan menjadi warisan. Maka ingat akan kematian, maka hidup kita akan merasa qanaah, cukup dengan pemberian yang Allah berikan. Maka ketika serakah kita datang, sifat-sifat kezaliman kita ini sudah mulai keluar, maka ingatlah dengan kematian. Insya Allah seketika itu kita akan diminimalisir dengan hawa nafsu. Ya, itu bahaya yang pertama apabila kita tidak pernah mengingat kematian. Lalu yang kedua, bahaya apabila kita tidak pernah mengingat kematian. Yang kedua itu adalah hidup tidak pernah mau bertaubat. Ngapain saya taubat? Saya kan masih muda. Entar aja saya kalau udah tua baru taubat. Bermaksiat di mana-mana, tidak pernah mau sholat, tidak pernah mau ngaji, dan tidak pernah mau introspeksi diri, karena dia tidak ingat dengan kematian. Lalu ketika itu kematian ingat, lalu ada lagi sifat yang menaunginya. Ya Allah, kalau saya selalu berbuat dosa, bagaimana nanti ketika saya Allah panggil? Karena yang namanya mati itu gak menunggu datangnya sakit, mati itu gak menunggu datangnya tua, tapi mati itu adalah kehendak Allah. Maka seketika itu dia langsung beristighfar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bahaya ketika orang tidak lagi ingat dengan kematian, maka dia tidak mau melaksanakan amal soleh. Tidak mau melaksanakan amal soleh. Karena dia merasa, nanti aja lah kalau saya sudah sadar. Nanti saya kalau insya, amal soleh gampang dicari, amal soleh gampang kita dapati. Seketika itu kemudian dia ingat akan kematian. Ya Allah, bagaimana kalau aku sedang melaksanakan perbuatan dosa lalu Allah mencabut nyawaku? Maka seketika itu langsung melaksanakan amal soleh.
Yang tadinya sholatnya lalai, biasanya udah azan sampai iqamah sampai lalai sholatnya, lagi tidur. Astagfirullahaladzim, bagaimana kalau Israel datang? Saya belum sholat. Udahlah, saya sholat langsung. Saya takut Israel datang ke permisi. Ya iya, mana iya Israel datang permisi? Emangnya tukang kredit? Assalamualaikum. Israel itu ada datang permisi, nggak seperti kita, nggak seperti orang tua kita. Beliau datang tiba-tiba, karena yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Rahasia Allah. Pertama, waktunya. Kedua, prosesnya. Ketiga, tempatnya. Itu sudah jadi rahasia Allah. Ya. Jadi tadi ada 3 yang apabila tidak pernah mengingat kematian, pertama hidup akan menjadi serakah. Kedua, akan jauh daripada taubat. Yang ketiga, jauh dan malas untuk berbuat amal soleh. Tapi apabila kita ingat dengan selalu dekat dengan kematian, maka satu, hidup akan menjadi kona'ah. Kedua, akan segera melaksanakan taubat atau bertaubat. Yang ketiga, akan segera melaksanakan amal soleh. Itu adalah amalan apabila kita sering-sering mengingat kematian. Masih lanjut nih, dari keadaan keluarga yang sedang menghadapi sakaratul maut. Tadi udah sampai berapa? 4 ya. Lalu yang terakhir, talqin itu cukup sekali. Talqin dengan kalimat la ilaha illallah itu cukup sekali saja. Kalau memang dia terlalu sengal-sengal nafasnya, maka kita ini nyebut la ilaha illallah. Kalau dia memang mudah mengucapkan kalimat itu dengan sempurna, sesekali kita kasih air minum, ya, karena orang yang menghadapi sakaratul maut itu panas. Air minumnya dengan sendok teh, seteguk, 2 teguk. Jangan ini kan sedang menghadapi orang sakaratul maut, udah minum gak lu? Kita marah-marahin. Dia takut ini malaikat Israel apa bukan? Jadi kita nggak boleh membentak orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Sesekali ketika kita sudah talqinkan, kita sudah bimbing, kemudian dia sudah mengikuti dengan sempurna, maka sesekali kita kasih air minum dengan 1 sendok teh ya. Jangan kita langsung pakai gelas, langsung dituyuk pakai sendok. Ini bimbingannya buat orang yang menghadapi sakaratul maut. Lalu yang keenam, bila ada kalimat lain terucap dari orang yang hendak sakaratul maut, seumpamanya ini yang hendak sakaratul maut terucap tanah, rumah, atap, ya, kebun, ya, maka ulangi lagi kita membimbingnya. Ya, kadang-kadang gitu. Kalau orang yang mau sakaratul maut itu kadang-kadang ngomongnya sudah ngancam. Tolong tanah yang solo jangan dijual. Kenapa? Karena itu bukan tanah saya. Ini bukan orang. Iya. Lalu kalau yang sakaratul maut ini sudah hampir error, ya, memori yang udah nggak terkendalikan, maka kita ingin kembali, talqinkan kembali. Ayo ibu, ayo kakak, ayo adikku, ikutin ya omongan ucapan saya. La ilaha illallah. Terus nah kalau bisa kita selama memang sakaratul maut kita jangan kemana-mana. Kita dampingin orang terdekat kita, ya. Jangan kita tinggalkan, ya. Itu yang beberapa kali yang keenam. Lalu yang terakhir adalah bila sudah dinyatakan meninggal, maka ucapkan kalimat istirja. Bagaimana ucapan kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan kalimat tersebut. Ketika kita sudah paham, sudah finish berarti Allah
cabut dengan melalui malaikat Israfil. Apa yang harus kita lakukan ketika saudara kita, keluarga kita sudah meninggal? Yang pertama yang harus kita lakukan, maka ketika matanya kurang rapat, pejamkan. Mungkin ketika ruhnya berpisah dari jasad, malaikat Israfil ada di atas, maka ruhnya melihat ke atas, matanya ke atas. Meskipun orang soleh ataupun orang soleha. Kalau ruhnya ada di ujung kaki, maka dia itu seperti terlelap tidur. Ini hati-hati. Keadaan orang sama Allah itu berbeda-beda. Jadi ketika yang pertama kita dapati keluarga kita sudah wafat, almarhum atau almarhumah, maka yang pertama kita pejamkan matanya. Cukup mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau susah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa itu yang paling kita mudah kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kita perhatikan nih, model mulutnya. Apabila mulutnya mangat, mungkin kalimat mangat terakhir la ilaha, ya, masya Allah, subhanallah. Langsung Allah ambil dari Allah, ya. Kemudian di dalam keadaan mangat, maka hendaklah kita si keluarga mengambil seputai atau mungkin kerudung untuk kita ikatkan ke bagian wajah, sehingga mulut yang tadinya mangat jadi tertutup. Itu penting. Kalau kita nggak tahu, kita nangis ronda-ronda, kita nangis perahu-perahu, padahal matanya masih melek, kedua mulutnya masih mangat. Nah kalau ini sudah lama berjam-jam terjadi, maka ini susah untuk kita betulin lagi. Maka ketika baru wafat, baru meninggal, itu yang harus kita lakukan. Paham Pak? Lalu yang kedua, kita sedekapkan tangannya. Tangan kiri berada di bawah, tangan kanan berada di atas. Lalu bagaimana Uji? Saudara saya ketika dia wafat, saya tidak tahu. Tahu-tahu dia udah kaku. Tangannya begini. Mulutnya sih memang hitam, matanya juga udah tidur, tangannya begini, udah kaku Umi. Bagaimana ini cara mengatasi? Ambil teh bubuk, lalu kita rebus atau seduh. Maka dari teh bubuk ini kita kasih kokol, kita goreng di bagian yang kaku, ya. Kalau memang teh bubuk itu mas hangat, maka kita goreng di sini. Insya Allah yang kaku-kaku itu nanti akan lentur, ya. Ini edukasi buat kita, karena yang namanya kita pasti akan menjumpai yang namanya sator iman. Jadi kita rebus teh bubuk, ya, bukan teh celup, tapi teh bubuk yang mungkin dari cap botol, ya, yang ada ampasnya. Lalu setelah teh bubuk itu agak masih hangat, ya, maka kita kokolin di daerah yang kaku-kaku. Lalu untuk kita sedekapkan ke bagian perutnya atau dadanya. Itu yang pertama harus kita lakukan. Karena memang saya ini sebagai FPJI, maka kita materinya putar-putar tentang kematian aja. Kalau Ustaz Irfan nggak membahas tentang kematian, nanti saya colek beliau. Karena penting kita hidup dari mulai awal sampai sekarang, ini yang namanya kematian kita nggak bahas. Ilmu tentang kematian itu ilmu yang langka, tapi yakin pasti kita akan mengalami semua yang tadi saya sebutkan. Ya. Jadi pertama apa? Langkah keluarga apabila sudah mendapati keluarga yang wafat. Yang pertama apa? Memejamkan matanya. Yang kedua, mengikat bagian dagu, ya, ke kepala, tapi ngikatnya jangan kencang-kencang. Kalau bisa ambil kerudung, ya, jangan terlalu kecil, ya, agak lebar, ya, kemudian agak menutupi dagu dan sehingga mulutnya rapat. Lalu yang ketiga, kita sedekapkan tangannya, ya. Lalu kalau yang masih lentur, kita buka bajunya. Jangan ini mah main gunting
ketika kita mendapati keluarga kita sudah wafat, itu masih dalam keadaan lemas, kita buka bajunya dulu, sehingga nanti tidak merasa kaku ketika akan dimandikan. Jangan main gunting, sayang itu bajunya masih bisa dipakai buat anak cucunya. Ada yang mengatakan, kalau orang mati kan gak boleh dipakai barang-barangnya, siapa bilang? Mitos. Kalau memang itu masih bisa dimanfaatkan, silakan pakai. Cincin emas tidak dibuang. Sayang, katanya gak mau pakai barang-barang yang udah mati. Kita jangan egois, kita jangan sempurna, kita jangan fanatik, dan kita jangan mempunyai ilmu jahiliyah. Kecuali ilmu wafat ini, yang sakit ini memang sakitnya menular. Yang kita nggak boleh pakai apa? Tempat tidurnya. Biasanya tuh kalau kasur ya, zaman dulu memang suka dibuang. Karena kan mungkin aja dia punya penyakit menular ya. Karena khawatir nanti tertular kepada keluarganya. Ya tapi kan kita tahu orang kagak sakit lagi, orang keluarga saya sehat, lah tempat tidurnya bagus, perimbangnya harga 5 juta, masa mau dibuang? Kan nggak mungkin. Kita makin nggak belajar begitu. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita kecualikan, ya. Nah itu seputar tentang memuliakan orang yang baru wafat. Paham kan? Ada yang belum paham? Yuk dikasih waktu setengah jam buat nanya. Silakan yang mau bertanya. Boleh seputar kematian, boleh juga seputar di luar kematian. Gak usah malu-malu kok. Yang namanya banyak bertanya itu adalah hakmu, ilmu kamu. Yuk bertanya silakan. Ada yang mau nanya enggak? Ayo, jangan nyuruh-nyuruh. Ayo, yang mau nanya apa aja terserah seputar tadi materi yang tadi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdi ya? Biasanya pancing dulu kalau mau. Iya, dipancing dulu. Seperti ikan dalam kolam. Ya. Kematian ada dua hal. Satu mati husnul khotimah dan husnul khotimah dan husnul khotimah. Syukur. Itu mati yang dua ini saya ingin tahu ciri-ciri orang yang mati husnul khotimah dan husnul khotimah. Ciri-cirinya itu aja. Pertanyaannya cakep benar. Kematian ada dua. Yang pertama husnul pakai sin nun. Husnul kha pakai kha. Husnul khatimah. Yang kedua kematian su'ul khatimah. Su'ul itu artinya buruk, husnul itu baik, ya. Jadi kematian ada dua. Kematian husnul khatimah adalah saat-saat kematian itu memang baik dan orang itu merasakan husnul khatimah. Dan su'ul khatimah itu adalah kematian yang sangat buruk. Kepengen tahu bagaimana ciri-cirinya? Pak, sejatinya husnul khatimah itu kita dapat dari perlakuan kita sehari-hari. Allah akan memandikan hambanya, mencabut nyawa hambanya ketika ia sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi husnul khatimah itu didapati dengan kematian yang baik. Ketika kita gemar mendapati takdir, maka tidak mustahil Allah akan cabut nyawa kita dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi ciri-cirinya, caranya gampang. Sering-seringlah kita melakukan amal soleh, karena Allah akan menyambut nyawa hambanya ketika dia sedang beraktivitas sesuai aktivitas keseharian. Dia senangnya berdagang di pasar, senangnya berjudi di pasar, senangnya mabuk-mabukan, maka akan Allah ambil dia dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah itu bukanlah kematian sesaat, tapi dia butuh proses. Butuh proses. Husnul khatimah itu bisa kita dapatkan ketika kita memang gemar melakukan amal soleh. Sering baca Al-Quran. Ya Allah, ketika
juga sayang kau panggil nanti, maka wafatkan saya ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita minta sama Allah, ya Allah, ketika Engkau menyambut nyawa saya, mencabut nyawa saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Jadi ciri-cirinya kita selalu berbuat amal soleh. Karena yakinlah dengan kita sering melakukan amal soleh, maka malaikat Israil akan mengampuni kita ketika kita sedang beramal soleh. Itu ciri-cirinya. Jangan pernah biarkan diri kita, anggota badan kita ini berbuat hal-hal yang tidak diizinkan dan yang tidak diridhoi oleh Allah. Seketika kematian itu kita ingat, maka kita wafatkan. Ya Allah, minta wafatkan saya, minta matikan saya dalam keadaan saya sedang berzikir, dalam keadaan saya sedang berpuasa, dalam keadaan sedang saya mencari nafkah. Jadi enak berdoa, banyak berdoa, ya. Jadi husnul khotimah dengan syukur khotimah itu bukanlah satu perkara yang instan, tapi dia proses. Kadang-kadang kita suka mendoakan almarhum itu semoga husnul khotimah. Sebenarnya kurang tepat, bukan salah, tapi kurang tepat. Jadi berbalik kepada diri kita, semoga kematian kita kelak dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Syukur khotimah seperti ini juga sama, jadi proses, ya. Kalau memang kita proses suka bergadang tengah malam, melihat video-video porno, mana, ya, itu sekarang kita hindarkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa? Ayat 65. Yasin, Allah berfirman dan menyebutkan semua nanti kita akan memintai pertanggungjawaban. Semua anggota badan yang bersaksi, dari mulut hingga hati, mata, tangan, kaki semua berbicara. Maka hati-hatilah dalam keadaan kita masih hidup sekarang. Ketika kita ingin melaksanakan perbuatan yang buruk, menggibah dari mulai A sampai Z, seru banget. Astagfirullah. Bagaimana ketika kita sedang menggibah, Allah cabut nyawa kita, maka kita dalam keadaan syukur khotimah. Itu yang dikatakan proses dan ciri-ciri syukur khotimah itu dimulai dari mana? Dari kebiasaan kita, ya. Paham ya, pahami? Ya. Iya. Bu, maksud saya itu benar. Iya. Tanda-tanda ketika mau meninggal. Iya. Tanda-tandanya dia itu wafatnya kalau syukur khotimah bukan di tempat yang baik. Dan tanda-tandanya kalau memang kita ditakdirkan untuk kematian kita dalam keadaan syukur khotimah yang sudah kita ketahui dari kitab-kitab yang lainnya, usia dari mulai usia 1 sampai 40 tahun itu belum sadar, kemudian nanti ada lagi usia 60 tahun masih belum sadar, masih juga doyan minum, masih juga doyan mabuk, maka ini ciri-cirinya bahwa dia akan merasakan syukur. Terkadang memang seperti itu ciri umumnya, ya. Tapi ada juga loh orang yang dari mulai
Ya, itu ciri-cirinya Pak. Ya, oke Pak Hamdi, masih ada lagi yang harus saya katakan? Saya pernah lihat seperti orang itu ya Iya. di rumah sakit. Iya. Itu yang saya lihat itu mereka aku mau meninggal itu kayak kalau tak cepat meninggal itu teriak-teriakan terus ngamuk dan sebagainya. Terus itu kadang-kadang sampai jatuh pas dia itu cuma meninggal kok begini. Nah itu mungkin seperti itu kali dia kali yang khusus Fatimah. Ya, itu karena kurangnya pimpinan dari kita. Coba kalau kita mampu, kita sudah punya ilmunya. Ini orang kok kayak kesurupan. Kita juga tahu kan gitu tadi. Ketika sang orang yang sakaratul maut itu sudah mulai ngaco, ya, dia sudah mulai berbicara atau berperilaku yang tidak wajar, maka kita yang sebagai keluarganya, saudaranya, maka kita bimbing. Kalau memang dia itu istilahnya seorang ahlul ibadah, kemudian dalam keadaan sakaratul mautnya dia itu seperti itu ya, maka itu juga termasuk ciri-ciri daripada suul khotimah. Karena memang akhir ucapannya bukan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya. Karena semua itu adalah kematian adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun manusia ataupun malaikat ataupun nabi yang tahu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang diinfokan melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, aku bertamu bersama malaikat Jibril. Jibril bertamu dengan malaikat Jibril. Jadi itu ciri-ciri masuk ya. Dalam keadaannya itu menyebut bukan dari kalimat tauhid. Tapi kita juga yang namanya manusia nggak boleh menjas dia suul khotimah. Karena semua itu hak Allah. Ya, kita manusia nggak bisa menjas manusia. Wah, dia itu matinya mati jelek. Masa matinya lagi mana? Belum tentu juga Pak. Karena surga itu adalah haknya Allah. Neraka juga haknya Allah. Kebaikan dan keburukan itu semua punyanya Allah. Manusia tidak bisa langsung menjas sesuatu itu. Ini buruk, ini baik, tidak bisa. Karena semua kadang-kadang yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Begitu juga sebaliknya, terkadang buruk di mata manusia akan tetapi baik di mata Allah. Ya, jadi masalah ciri-ciri suul khotimah dan husnul khotimah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Kalau bukan ciri-ciri seperti itu, cukup kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bila saudara kita yang memiliki ciri-ciri kematian seperti itu, maka sering-seringlah kita sholat sunnah hadiah. Kapan waktunya? Ketika setelah sholat maghrib, usai sunnah hadiah di akhir, sebutkan nama saudara kita Muhammad bin Muhammad raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Ayat pertama surat setelah Al-Fatihah baca surat Al-Haqqun. Kemudian di rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Ya, itu sering harus kita hadiahkan. Atau kita mau baca surat lain-lainnya itu juga boleh. Sholat sunnah hadiah. Dan kita berniang-niang. Bagaimana tidak saudara saya keadaan seperti itu? Saya khawatir dia suul khotimah, tapi saya juga tak tahu kematian saya apakah sama, apakah lebih baik atau bahkan mungkin lebih buruk. Ya, kita harus sering mengirimkan sholat sunnah hadiah. Jadi waktunya ba'da maghrib, ya, setelah kita sholat sunnah hadiah maghrib, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat untuk satu saudara kita. Sholli sunnah hadiah Umi, kalau kita ingin mengirimkan buat orang tua kita, ibu kita, sebutkan namanya, ya. Ulana binti Ulana, raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Saya ingin sholat hadiah buat ibu saya, Ulan binti Ulan, 2 rakaat menghadap kiblat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita baca surat Al-Fatihah, sama gerakannya seperti kita sholat sunnah lainnya. Cuman waktunya sebagai maghrib. Itu untuk sholat hadiah. Hadiahin Pak. Kita punya orang tua yang sudah wafat, menikmati warisannya, maka kita cukup dengan orang tua kita yang sudah wafat. Sedekah enggak, sholat hadiah juga enggak, beramal soleh juga enggak.
Ya, itu pertanyaan dari Bapak Hamdi. Sudah paham ya Bapak? Oke, siapa lagi yang mau nanya? Ayo, masih ada waktu 15 menit lagi. Ayo, teman-teman, boleh sebentar di luar penantian atau memang materi kehidupan kita sehari-hari, silakan. Ayo, kita hidupkan diskusi kita, ya. Oke, sekarang ada yang bawa kertas enggak? Umi minta, ini kan sebelum bulan puasa ya, mungkin nanti Pak Sugeng atau kami, karena mungkin Ramadan mungkin ada tawafnya, Umi minta seperti kertas kecil, tolong dibagikan pada bapak-bapak ya, disobek. Ada kertas enggak? Umi kebetulan lagi dapat kertas ini, ya. Kertasnya disobek kecil-kecil, ya. Kemudian tulis. Ya, masih ya. Umi minta kertas disobek. Mungkin kalau satu lembar kebanyakan, satu lembar dibagi dua. Umi minta kesalahan Umi yang paling banyak. Tolong ditulis di sini. Dan apa dari materi yang memang mungkin Bapak nggak suka dari Umi. Umi minta semua dititik. Jangan bilang yang suka. Umi mah ceramahnya memang begini. Umi galak. Ya iya, masa kita mau ceramah lemes. Ya Umi nggak yakin. Umi kan biasanya kalau ngajar di luar silat, ilmu bela diri, jangan salah. Perempuan juga bisa menjadi laki-laki. Bukan laki-laki doang, bisa menjadi perempuan. Tapi laki-laki juga bukan laki-laki kita berubah. Ya, ya kalau memang ada kertas ya, tolong tulis ya. Biar Umi bisa sadar, biar Umi bisa introspeksi diri Umi. Karena kita manusia, ya. Tuliskan mungkin kritik saran buat Umi. Jangan yang cakepnya, ya. Itu adalah menjadi barometer buat Umi, ya. Karena yang namanya kita manusia itu jangan kita minta bicara cakepnya dulu. Yang ada kita tinggi hati, saya nggak mau dibilang cakep. Mendingan saya dibilang galak, jelek, bawel. Ya, dibagikan ya. Dibagikan di sobek ya, di kertas sobek ya. Dibagikan